Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila hadrat jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin, khususan ila Syekh muallifil kitab Ta'limul Muta'allim Syekh Az-Zarnuji lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'da 'alaina min karamatihi wa 'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qila waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Menurut sebuah riwayat hadis, ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa mencari ilmu itu dari ayunan sampai ke alam kubur. Dakhala Hasan bin Ziyad fit tafaqquhi wa huwa ibnu 80 sanatan wa lam yabit 'ala al-firashi 40 sanatan fa afta ba'da dhalika 40 sanatan. Ini ada sebuah cerita, Syekh Az-Zarnuji bercerita, dulu ada namanya Syekh Hasan ibnu Ziyad. Beliau ketika dalam proses ngaji di pondok pesantren misalnya bersama gurunya, menjauhkan diri dari berleha-leha, dari tidur itu selama 80 tahun. Bisa bayangkan kalau 80 tahun semangat untuk ngaji gitu ya, tidak leha-leha, kemudian juga tidak santai-santai gitu. 80 tahun waktu yang beliau pakai itu untuk apa? 40 sanat wa lam yabit 'alal firashi 40 sanatan. Beliau menjauhkan diri dari tidur selama 40 tahun. Maksudnya menjauhkan diri dari tidur 40 tahun itu nggak banyak tidur, nggak seperti santri-santri sekarang ya. Jadi Syekh Hasan ibnu Ziyad itu sedikit tidur. Kalau santri sekarang kayak kamu sedikit-sedikit tidur, ngaji pun sambil tiduran. Oke. Fa'afta ba'da dzalika sanatan. Umur 40 tahun berikutnya beliau pakai untuk berfatwa. Artinya pasti banyak orang yang datang kepada beliau bertanya tentang ilmu, bertanya tentang hukum, bertanya tentang kaidah, bertanya tentang banyak hal seputar agama. Coba kalau kayak kiai-kiai kita itu tiap hari terima tamu hampir 24 jam. Kita bisa bayangkan ya, Syekh Hasan ibnu Ziyad itu ya seperti itu. Waktunya habis untuk ilmu, waktunya habis untuk mempelajari pengetahuan tentang agama. Wa afdalul awqati syarahus syababi wa waqtus sahari wa bainal isya'ain. Waktu yang paling afdal, waktu yang paling bagus atau masa yang paling baik untuk mencari ilmu itu syarahus syabab, di masa muda, persis kayak santri-santri sekarang ini. Usia misalnya 15 tahun sampai ya 24-25 tahun, itu masa yang produktif untuk mencari ilmu. Kenapa kalau masih muda itu waktu yang produktif? Karena secara jasmani, jasadnya itu masih kuat, nggak loyo, ngaji lama pun nggak ngeluh gitu.
Selain itu, daya pikirnya atau otaknya itu masih encer. Untuk hafalan juga masih bagus, daya ingatnya juga bagus. Tapi nanti kalau sudah misalnya 40 tahun ke atas, itu sering lupa gitu. Susah memahami. Oleh karena itu masa muda itu masa yang paling bagus, produktif untuk mencari ilmu. Wa waktu sahari wa bainal isya'ain, kalau mau mutola'ah itu waktu yang paling bagus, waktu yang paling afdol adalah waktu sahur. Misalnya jam 3, setengah 4 bangun untuk sholat tahajud, setelah itu mutola'ah, kemarin ngaji tentang apa, ta'limul muta'alim, dibaca lagi. Wa bainal isya'ain, dan di antara maghrib sama isya itu juga waktu yang paling bagus untuk membaca, untuk mutola'ah. Jangan sampai meninggalkan dua waktu yang istimewa itu, karena dua waktu yang istimewa itu sangat kondusif untuk mutola'ah, membaca. Misalnya waktu sahur ya, jam 3, tidak bising, udaranya segar, kemudian juga fresh. Karena apa? Karena habis tidur, bangun tidur itu, mandi, tenang. Nah, itu waktu yang paling bagus untuk mutola'ah. Wa yambaghi ayyastaghriqa jami'a awqatihi fa idza malla an ilmin yastaghillu bi ilmin akhar. Sebaiknya sebagai seorang santri, teman-teman santri Rumah Kitab, itu menghabiskan atau memanfaatkan waktu, semua waktu itu untuk ilmu. Jadi yang ada dalam pikirannya itu membaca, membaca, membaca. Ilmu, 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 tidak ada yang lain. Bukan pacaran, pacaran, pacaran. Tapi apa? Ilmu, 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 terus membaca, membaca, mutola'ah, 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 terus yang ada dalam pikirannya. Kalau misalnya dalam membaca kitab, satu kitab bosan, maka seyogianya sebaiknya pindah atau ganti dengan kitab yang lain, buku yang lain, tema yang lain. Misalnya begitu bangun pagi jam 3 setelah selesai tahajud, mutola'ah kitab Jurumiyah atau kitab Imriti. Menunggu subuh masih lama, bosan, ganti kitab yang lain, misalnya kitab Ta'limul Muta'alim atau kitab yang lain, ada Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain-lain. Itu cara memanfaatkan waktu kalau terjadi kebosanan. Intinya para santri ini harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan, balah kitab, baca kitab, mutolaah kitab sebanyak mungkin. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma idza malla minal kalami yaqul hatu diwanasy syu'ara'i. Ini ada sebuah cerita dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau kalau jenuh pada satu tema diskusi tertentu, beliau mengatakan hatu diwanasy syu'ara, berikan ke saya atau hadirkan ke saya syair-syair itu untuk menghibur diri agar tidak malas. Jadi kalau mungkin sekarang itu kan, kalau Anda di pesantren, misalnya setelah mutolaah kitab Majalisus Saniyah, terus bosen gitu, maka ya ambil kitab apa? Jauharul Maknun, nanti dibaca itu syair-syairnya. Atau misalnya untuk bisa membaca Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan kemalasan. Bukan menghilangkan kemalasan itu sambil bermain-main atau bersendau gurau. Boleh, tapi harus
sesuai porsinya. Tidak habis waktunya untuk bersendau gurau dengan temennya atau main-main sama temennya hingga akhirnya dia lupa akan tugas utama seorang santri di pesantren, yaitu mencari ilmu. Wa kana Muhammad ibnul Hasani la yanamul laila wa kana yad'u indahu dafatira wa kana idza mallun min naw'in yanduru fi naw'in akhar. Ini ada sebuah tips juga yang pernah dilakukan oleh Syekh Muhammad Ibnul Hasan. Beliau itu tidak pernah tidur. Ya maksudnya tidak pernah tidur itu tidurnya nggak banyak gitu. Dalam semalam itu ya cukup 3 jam lah, 2 jam, 3 jam gitu ya. Di samping tempat tidur beliau itu ditaruh setumpuk kitab. Beliau baca satu persatu. Nanti kalau satu kitab itu bosen, ganti kitab yang lain. Kalau yang lain bosen, ganti kitab berikutnya. Kalau yang satu bosen, ganti kitab yang lain gitu. Itu tips. Jadi ada di sampingnya itu tumpukan kitab. Tumpukan kitab itu dibaca, bukan untuk dijadikan bantal ya. Itu untuk dibaca. Wa kana yad'u indahul ma'a wa yazilu naumahu bil ma'i. Selain di sampingnya itu tumpukan kitab, beliau juga naruh tempat air. Buat apa tempat airnya? Jadi kalau ngantuk itu air dipakai untuk cuci muka. Jadi itu tipsnya. Yang ada di sampingnya bukan handphone, tapi kitab sama air. Untuk dibaca kitabnya, airnya itu untuk disiramkan pada mukanya kalau ngantuk. Kenapa air? Beliau mengatakan an-naumu minal hararati fala budda min daf'ihi bil ma'il baridah. Ngantuk itu kata beliau minal hararah itu adalah timbul karena panas di dalam. Fala budda min daf'ihi bil ma'il baridah. Air panas itu menimbulkan kantuk, maka obatnya adalah disiram pakai air. Hal penting tadi yang dapat kita ambil pelajaran ya dari apa yang dikatakan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim ini, betapa santri itu sangat penting untuk memanage waktu. Waktunya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk belajar, mutola'ah, membaca, dan membaca, ngaji, dan ngaji. Tidak ada untuk yang lain. Jangankan mikir pekerjaan, mikir pacar misalnya, tinggalkan. Karena kesempatan yang emas untuk mencari ilmu itu seusia Anda sekarang ini. Masih muda, masih produktif, kuat tenaganya, dan otaknya juga masih bagus untuk belajar. Mudah-mudahan Anda semuanya dapat memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.